Shalom warga kerajaan. Mana Tante Vin? Odo dapat lihat. Tapele kuat. Oke. Selamat datang ya. Nanti kita mau dengar choir core dari apa? Golden Age. Sedap. Usia emas. Sadap. Usia emas berapa tahun? Ya? 70 tahun ke atas ya? Luar biasa. Oke. Tema bulan kita, welcome November. Kasih tahu kiri kanan. Welcome November. Udah bulan November. Ya ampun. Sebentar lagi Desember. Kita udah Silent Night. Aduh udah lagu-lagu Natal. Tapi kita jangan pernah nyanyi apa namanya? Jingle bells kayak atau nyanyi apa itu? Santa Claus is coming to town. Gak ada di Alkitab. Ya, kalau ini boleh. Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Mantap. Tema bulan ini yang ditetapkan oleh gembala senior kita Pak Timotius Arifin adalah Maintaining Perseverance Spirit. Semangat memelihara ketakutan. Dan 33 tahun pernikahan kami. Lalu saya tanya, gimana sayang? Ya, Ebenezer sampai di sini Tuhan telah tolong 33 tahun pernikahan. Apa komentarmu tentang aku? Dia bilang begini. Sayang, ini selalu diulang-ulang yang kalimat depan ini. Sekalipun kamu pendek, gitu saudaraku. Kenapa kok mesti diingatkan pendeknya itu loh. Sekalipun kamu pendek, tapi aku bersyukur punya suami seperti kamu yang komitmen. Lalu, apalagi? Konsisten. Untuk apa? Memimpin aku istrimu untuk cari Tuhan, untuk berdoa dan sebagainya. Saudara, saya pikir betapa pentingnya pemeliharaan itu. Kita bisa beli barang mahal. Tapi persoalannya sekali kita tidak pandai memeliharanya. Sama saudaraku, tema ini Tuhan menginginkan kita ini memiliki satu semangat yang kuat untuk memelihara ketekunan di dalam hidup setiap kita. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya akan dibantu oleh seorang pengkhotbah muda yang adalah anak saya sendiri. Saya panggil David Jonathan Sumito. Dia setelah lulus dari Amerika mengambil program Master Businessman Administration. Dia memutuskan untuk ambil teologinya. Master Teologi. Jadi puji Tuhan. Ya, kita mau dengarkan dari sisi orang muda. Tekun itu gimana? Nanti dari Golden Age juga. Oke. Ayo silakan. Ya, aku di bawah saja. Supaya kamu bebas di sini. Oke, shalom semuanya. Ya biasa ya, papa saya orang Kuning. Jadi ketika dikasih tahu nanti duel juga hari Senin ya kemarin. Jadi langsung satset. Singkat cerita pas on the way ke kantor tentang perseverance. Apa ini ya? Mau bahas apa ya? Nyampe di kantor biasa sebelum saya bekerja selalu baca Alkitab dulu, asik gitu ya. Dan saya masuk di perenungan di kitab Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai 7. Jadi saya akan membahas perseverance dari Mazmur 84 ayat 5 sampai 7. Saya undang kita semua untuk baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ada 1, 2, 3, 4. Ya ada 4 yang saya warnain. Yang pertama warna kuning yaitu adalah ziarah. Kita ingat kata-kata yang saya highlight dengan warna-warni ini. Pertama adalah ziarah, yang kedua yaitu lembah Baka, bilang sama-sama lembah Baka.
Yang ketiga bermata air. Dan yang keempat makin lama makin kuat. Oke. Nah bahasa Inggrisnya next versi NIV-nya ini keren banget. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of spring. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till it appears before God in Zion. Jadi rupanya Bapak Ibu, sedikit konteks dari pasal ini. Ketika saya juga pertama membaca, apa hubungannya makin kuat, makin lama makin kuat dengan sebuah ziarah. Jadi rupanya di zaman dulu, orang Israel tuh punya kebiasaan tiap tahun mereka berziarah ke Zion, ke Yerusalem, ke Bait Tuhan. Dari berbagai penjuru daerah dan kota. Dan ketika mereka menuju Zion atau Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan, mereka akan melewati lembah yang namanya Valley of Baca ini, lembah Baca. Nah, kalau kita cari di Google Map, lembah Baca ini nggak ada, ya. Dan sebenarnya di Google juga nggak ada lembah Baca itu apa. Tetapi ini bahasa Inggris dari bahasa Ibraninya Baca, karena sudah ikut STT Kingdom, asik promosi juga ya. Yang mau belajar mengenai Kingdom Theology bisa mendaftar di STT Kingdom, dan sudah ada kelas sendiri ya, khusus siapa? Jakarta sudah ada sendiri ya. STT Kingdom Jakarta, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Baru kapan? Baru kapan resminya? Bulan lalu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar mengenai Kingdom Theology, please. Dan saya belajar bahasa Ibrani Bakah itu artinya to weep, menangis. Jadi the valley of Baca adalah the valley of weeping. Lembah yang penuh dengan air mata. Hidup kita adalah hidup yang perjalanan yang begitu panjang, bukan? Dan seberapa banyak kita melewati the valley of weeping di dalam hidup kita. The valley of Baca, lembah Baca ini. Pakar teolog mencoba mendefinisikan atau mencari mengenai Valley of Baca ini ada dua macam lembah, tapi saya mau membahas yang satu ini, direferensikan sebagai next, the Valley of Achor, lembah Akor. Nah, lembah Akor ini memiliki sejarah di mana waktu itu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, ada seorang dari suku Yehuda bernama Akan. Dan Tuhan bilang, kamu kalau menjarah menang terhadap suatu daerah, jangan diambil barang jarahannya. Akan tetapi Akan ini singkat ceritanya mengambil barang jarahannya, dan Tuhan sangat amat murka. Saking murkanya ketika mereka bertempur menyerang Ai, ada sekitar 30-an orang mati. Dan di situ Yosua bertanya-tanya, salah apa sih? Dan this is what happened. Yosua 7 ayat 24 sampai 26 saya bacakan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Next. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah. Lembah Akor ini berbicara apa sih Bapak Ibu? Lembah Akor ini berbicara kematian. Tidak ada harapan, keputusasaan, kekecewaan, masa lalumu yang gelap, masa lalu yang membuat Tuhan murka. But this morning, I bring a good news for you guys, buat Bapak Ibu. Lembah Akor, lembah yang seharusnya penuh dengan kematian, lembah yang tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi Tuhan bilang di Hosea 2 ayat 15, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari
Hey, good news. Lembah weepingmu, lembah yang penuh dengan air matamu, Tuhan sanggup gantikan menjadi pintu pengharapan. Seperti Pak Arifin bilang, jangan pernah lepas tanganmu tadi dari mobil itu ya. Jangan pernah lepas harapanmu dari Tuhan. Apa yang mati, apa yang mandul, Tuhan sanggup gantikan itu 180 derajat. Amin. Next. Semua dari kita pasti ada mengalami musim weepingnya. Salah satu contohnya, saya sudah izin juga dengan anak Komsel KGC. Tahun lalu lagi minggu lalu kita habis gereja fellowship, makan di mall. Dan memang saya suka nganter anak-anak ini ya sambil sharing tentang life. Dan my sister Prilly duduk di belakang, tinggal saya kemarin nganter Kay, Nathan, terus habis itu terakhir Prilly. Dan duduk di belakang Bapak Ibu, jadi saya kayak supir Grab gitu ya. But it's okay, duduk aja di belakang, it's okay Pril, enjoy. Kita ngobrol sambil di dalam mobil. Dan dia bilang, kok susah banget. Prilly baru kehilangan mamanya tercinta. Dan dia bilang, kok rasanya berat banget untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Dia harus melewati musim yang penuh dengan air mata. Tapi saya cuma bilang, Prilly, you're not alone. Kita di sini berjalan bersama-sama. Pasti setiap dari kita ada season of weeping yang harus kita lewati. Tapi Tuhan janji makin lama makin kuat. Perseverance, kegigihan, ketekunan. But the key, pay attention to me, kekuatannya di dalam. Boleh tim siap-siap. Nah ini saya sediakan sedikit drama ilustrasi. Boleh Cime? Ya. Di sini dibilang berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Next. Nah Bapak Ibu. Jangan semua dulu kok. Itu saya ada next itunya. Balik dulu. Ya jadi... Ya thank you, jadi cerita nanti mau tidur tante mau di sini ya, ada sedikit gitu ya. Nah Bapak Ibu tentunya kita tahu ya, tubuh kita pun sendiri mendapat kekuatan kalau kita ngapain? Bukan cuma tidur tapi makan ya, tidur terus ya. Kita makan, boleh Leon siap-siap ya. Oke, kita makan dan kita minum maka kita akan menjadi kuat, oke? Karena kan di sini kan dibilangnya kuncinya kalau mau makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, kuncinya ini loh yang saya highlight, yang saya bold, kekuatannya di dalam kita harus kuat dulu. Not just physically tapi spiritually, amin? Nah, next, kalau kita tubuh aja secara jasmani kita mendapatkan roti ya, butuh roti dan air, it's okay. Kita buka dulu sambil di fix kok, kita buka di Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Oke, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Satu lagi, sebentar. Yohanes 4 ayat 14a. Yang bawa Alkitab, ya kita buka dulu Alkitab kita di handphone masing-masing. Yohanes 4 ayat 14a. Semua sudah dapat? Oke, baca sama-sama, baca rame-rame ya. 1, 2, 3. Amin. Ya, ayat ini adalah diambil ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria. Dan Yesus bilang, akulah air hidup. Jika kamu minum ya kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Jadi Yesus di sini dia bilang bahwa aku ini adalah roti dan aku adalah air hidup. Sudah bisa? Next. Bapak Ibu, ini ketika saya belajar ini saya sangat amat tercengang. Pertanyaan saya adalah selama ini spiritnya kamu nih, kamu kasih makan apa? Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem
Dari Ibraninya, singkatannya dari Beit and Lehem. Yang artinya apa? House of bread. Roti. Di zaman bangsa Israel, roti itu merupakan makanan pokok Bapak Ibu. Yang saya mau bilang begini, Yesus harus menjadi sumber kehidupan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Next, ini dia. Gematria of the word Bethlehem. Apa itu gematria? Saya akan bacakan. Nanti saya tarik garis benang merahnya biar Bapak Ibu nangkap ya lewat sedikit skit. Gematria adalah sistem numerologi tradisional yang memberi nilai angka pada setiap huruf dalam suatu kata atau frasa, terutama dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dan gematria dari kata Bethlehem ini adalah angka 490. Itu dari mana Kak? Ketika Yesus mengajarkan berapa banyak kamu harus mengampuni, 70 kali 7 kali. Yang saya mau bilang begini, setiap pagi, silakan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesusnya. Setiap pagi, Tuhan Yesus sudah menyiapkan roti dan juga air. Tuhan mengundang kita untuk mengalami persekutuan dengan Dia. Tuhan cuma bilang kalau kamu makan dan minum air ini kamu akan hidup dan kamu akan kuat. Setiap pagi Tuhan ingin melakukan pemulihan di dalam Bapak Ibu. Gematria 490, pengampunan yang artinya apa? Pemulihan. Every morning, setiap pagi Dia datang dengan kasih-Nya. Dan Dia menawarkan roti dan air ini. Ini umpama aja ya, umpama aja. Ini anggap aja lagi di rumah, ini skenarionya ya. Lagi tidur, silakan duduk Tuhan Yesus ya. Ini bawa selimut beneran Kak Jos dari rumah. Budi siap ya. Cirut mana Cirut? Ayo Ci. Oke, tidur. Aduh, ini ceritanya lagi tidur ya, lagi tidur malam. Oke. Kok Budi mana kok? Oke, alarm bunyi. Apa yang biasa sering kita lakukan Bapak Ibu? HP. Thank you Tante udah jujur Tante, thank you bener. Karena ngomongin HP kita sedikit dulu, next dulu ya. Next dulu kok, kita ngomongin HP. Ini. Dunia maya, ini dari CNBC Indonesia yang ngomong Menteri PMK Bapak Ibu. Rata-rata waktu yang dihabiskan warga Republik Indonesia untuk berselancar di dunia maya juga mencengangkan yaitu 7 jam 22 menit per hari. Ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata global yang hanya 6 jam 38 menit. Pagi-pagi kita bangun, Tuhan sudah sungguhkan itu, langsung buka handphone, langsung buka dunia maya. Next. Buka apa Tante? Buka firman, Kingsword ya. Kingsword. Nah, sebab banyak kita akhirnya masuk ke media sosial, menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia media sosial. Saya mau bacakan dampak negatifnya Bapak Ibu. Ya it is good, bisa jualan, bisa you do a lot of things juga yang positif. Tapi kalau terlalu lama kita konsumsi media sosial, ini dia. Menimbulkan ketidakpuasan diri, ini by the way dari Alo Dokter, Kementerian Kesehatan. Membandingkan diri dengan orang lain, meningkatkan kecemburuan sosial, mengganggu waktu tidur, menyebabkan depresi dan kecemasan, ingin selalu up to date, memiliki unggahan foto dan tulisan yang sempurna. Makanya itu bikin anxiety karena itu. Menyebabkan kecanduan, hormon dopamin, rasa senang dan nyaman. Jadi ketika dopaminnya habis langsung buka sosial media lagi. Nah waktu itu bulan lalu saya ke Cina dan di samping saya masih ada anak usia 15 tahun Bapak Ibu. Ya, saya amatin karena dari satu kota ke kota lain cukup jauh 5 jam perjalanan. Dia buka sosmednya, TikTok dan segala macam. Saya nggak ngestok ya, nggak maksudnya lagi scrolling. Terus ya udah dia matiin lagi. 3 menit kemudian dibuka lagi Bapak Ibu. Scrolling, dimatiin.
3 menit lagi dibuka lagi. Saking sudah addictednya dengan gadget. Karena dia mendapatkan rasa senang dan nyaman. Jadi dopaminnya udah habis, buka lagi sosmed. Padahal dampak negatifnya ini loh. Mengabaikan orang sekitar, menimbulkan FOMO. Kecemasan atau ketakutan berlebih akan ketinggalan hal tertentu. Resiko terkena cyberbullying. Ya, kita sudah tahu apa yang sedang terjadi di Bali ya. Dan next. National Mental Health Survey 2020 pada sensus yang dilakukan tahun 2020, 16,47% dari 270 juta penduduk manusia atau sama dengan 44 juta manusia itu adalah teenagers umur 10 sampai 17 tahun. Dan interview dilakukan di 34 provinsi, 35% dari anak-anak tersebut menunjukkan mental disorder symptoms. Jadi 1 dari 3 anak-anak remaja menunjukkan mental disorder symptoms. Apa itu? Gampang anxiety, gampang takut, cemas berlebihan. Dan 5,5% mengalami mental health issues. Makanya loh Bapak Ibu, ketika, sekali lagi ya kok. Ya, ketika kita lagi tidur, langsung ngorok. Ya, anggap sudah pagi, alarm bangun. Yuk sama-sama kita bangun kebiasaan makan roti dan air dari yang Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Amin. Sambil kita bisa curhat dengan membangun, maksudnya gak literally makan ini, tapi kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Selama ku hidup, kita bisa ngobrol asik dengan Tuhan. Tuhan, apapun musimku, aku lagi capek banget nih Tuhan. Sambil makan, ceritanya sambil makan. Makan aja kekuatanku, kita lagi nyanyi biasanya pagi-pagi membangun mesbah dengan Tuhan. Tapi yang gambar saya dapatkan ini aktivitas yang sedang terjadi. Kita lagi bersekutu dengan Tuhan, bukan? Tuhan, capek banget. Kemarin di tempat kerja, stres banget, target aku tuh tinggi banget Tuhan. Aku sanggup gak sih? Aku capek banget, mau nyerah nih rasanya. Tenang Davi, kamu gak sendirian. Terus berdoa. Tapi strateginya aku harus ngapain lagi Tuhan? Aku udah bingung. Bukannya kamu punya teman ya? Michael. Dia punya perusahaan kan? Oh iya. Coba kamu tanya dia. Oh iya. Nah, terkadang nggak tahu saya doang atau Bapak Ibu juga ngalamin ketika kita lagi bangun mesbah sama Tuhan, kadang-kadang suka hikmat Tuhan kasih. Bener nggak? Sometimes kayak lagi berdoa, kamu kan punya koneksi ini, kamu kenal ini, dan saya langsung chat. Bukan lagi pas sambil doanya, setelah doanya, dan something happen. Yang penting apa? Kita bangun persekutuan dengan Tuhan yang sudah setiap pagi menunggu kita Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita makin kuat. Perjalanan ini gak gampang ke depannya. Tapi kalau kamu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka ini terjadi. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. dan jangan lupa minum juga ya, biar gak haus. Amin. Semua mau melakukan ini tiap pagi kita mencari wajah Tuhan, amin. Yang mau tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan sudah sediakan roti. Bethlehem, ingat Bethlehem, house of bread. Dari awal dia sudah mau kasih kamu roti supaya kamu kuat Bapak Ibu.
Yang kedua, geometrika dari Bethlehem 490 yang artinya apa? Tiap hari Tuhan mau memberikan kamu pengampunan dan pemulihan. Tapi sudah banyak dari kita gak pernah datang. Padahal dia sudah menunggu setiap hari. Jadi marilah kita hampiri. Next, saya sudah mau selesai. Stand by. Oke. Ini dia. Kita baca sama-sama Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu Makanya sebelum kita melakukan aktivitas di luar, pastikan kita sudah kenyang dulu. Setiap pagi kita sudah kenyang. Kalau kita sudah kenyang, kita bisa bagikan roti ini ke orang-orang lain, Bapak Ibu. Ini kesaksian yang luar biasa. Saya panggil dulu saudari kami Ribka, kesaksiannya luar biasa bagaimana dia membagikan roti yang didapatkan dalam persekutuan Tuhan ke teman-temannya, ke tempat kolega-kolega kerjanya di rumah sakit. Silahkan Dokter Ribka mau kesaksian, 5 menit terakhir. Singkat aja ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Thank you Leon, thank you Shalom. Tuhan Yesusnya, thank you dulu, Thank you, makasih Tuhan. Thank you Cirut. Kesaksian singkat aja, gimana tadi yang David bilang ya, maksudnya saat kita bangun pagi kita kenyang dulu dalam Tuhan gitu ya. Saya bekerja, backgroundnya saya dokter, saya bekerja di rumah sakit swasta sebagai kepala rawat jalan. Jadi manajemen, saya memanage dokter spesialis, perawat gitu ya. Jadi setiap hari kompleks gitu, pekerjaannya dinamikanya bisa berbeda. Ada pasien komplain, dokter komplain, perawat komplain, handle komplain aja terus gitu ya. Dan setiap pagi saya saat teduhnya waktu dulu kantor saya di TBC Matupang, saya di MRT. Jadi makan kenyang itu di MRT. Kita baca dulu nih untuk menghadapi hari ini kan, amunisinya kan. Nah ada satu hari di mana konflik lah antara perawat dan dokter gitu. Sehingga perawat tuh ngomong ke saya, satu grup perawat tuh ngomong ke saya, "Dok, kami gak tahan, kami sakit hati sama dokter ini, kami diperlakukan begini gitu." Saya nggak ngerti ya mau gimana ya kalau dia sakit hati, tapi kita harus bekerja secara profesional gitu. Akhirnya saya kumpulin di satu ruangan, terus saya bilang, nah itulah hikmat dari Tuhan ya, amunisinya kan tadi kita udah makan ya, udah kenyang. Saya bilang ke teman-teman perawat saya gitu, maksudnya teman-teman kenapa sih dokter itu bisa kayak gitu. Kan dia mungkin marah-marah gitu ya, atau kayak kasar ke perawat. Pasti dia hidupnya pahit, aku bilang. Pasti di rumah kita nggak tahu tuh orang rumahnya diapain sama dia. Dia mengalami apa, sehingga kan orang yang sakit hati kan keluarnya juga pahit gitu, keluarnya nyakitin. Jadi saya berikan mereka perspektif bahwa dokter ini tuh mungkin di rumahnya ya disakiti juga, apa gimana gitu. Dan akhirnya di momen itu gitu ya, saat kita berkumpul, kita memutuskan terakhirnya apa? Yuk kita berdoa bersama, kita doain dokter itu gitu ya. Jadi kita ngumpul di sebelah ruangan dokternya. Jadi dia lagi praktek, kita ngumpul, kita berdoa buat dokter itu gitu. Kita sekelumpulan dengan teman-teman perawat, akhirnya mau gak kita doain dokter itu. Kasihan loh hatinya gini. Jadi mereka yang sakit hati, tapi kalau kita udah kenyang, kita bagiin itu ke mereka, bahwa betapa kan kebanyakan Kristen. Ada beberapa yang bukan Kristen tapi ikut aja lah udah ya. Terus akhirnya kita bersepakat, kita mau memberkati dokter ini. Kami ada yang berdoa, kami nggak tahu Tuhan apa yang dia alami, tapi kami mau mengampuni gitu-gitu. Aku juga nggak suruh ya begitu ya, tapi ya aku cuma bagiin bahwa dia mungkin mengalami sesuatu hal yang nggak enak. Dan akhirnya itu semua timbul dari teman-teman perawat kita. Sampai nangis-nangis juga, maksudnya aku pun berdoa bagi mereka. Tuhan yang balut segala luka kalian, Tuhan yang pulihkan. Baru setelah kita doa itu, kita berdoa memberkati dokter ini. Dan sampai hari ini sih aku gak dengar mereka clash lagi ya. Maksudnya kalaupun digituin tuh kayak ya udahlah dok, mungkin dokter ini lagi gitu-gitu. Jadi bisa apa ya, punya perseverance itu dalam mereka menjalani pekerjaan tuh. Karena kita melihat dari perspektif bagaimana Tuhan melihat. Itu sih mungkin yang ingin aku sampaikan. Semangat semuanya. Puji Tuhan, jangan khawatir saya tidak akan lama ya. Kita baca ayat tema di bulan ini. Tolong sajikan, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan firman Tuhan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang
mengasihi dia. Nah uniknya begini. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani dipakai kata perasmos. Perasmos itu selain memang ujian, tapi juga godaan. Aduh saudaraku, hati-hati loh. Ya, tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Jangan mencoba saudara tahu sebuah tempat penuh pencobaan, saudara sengaja ke sana tanpa ada tuntunan dari Roh Kudus. Saudara Josh Peter kemarin saya wawancarai, kita ada program televisi live channel, lalu saya mengundang dia ya untuk beri kesaksian. Waktu itu sudah bertobat, udah pelayanan, udah khotbah, tapi masih dalam bimbingan kami. Dia bilang gini, Pak Roni saya harus kembali ke dunia malam karena saya mau menjangkau mereka. Saya bilang, tunggu, kamu belum siap. Saudaraku, dia pikir saya ini menghalangi. Jadi dia bikin tim sendiri tanpa sepengetahuan saya, pergi ke tempat diskotik di mana dia dulu pernah hidup dalam dunia malam di sana. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia mencari pencobaan. Seharusnya dia menghindari pencobaan. Dia datang ke sana dan bahkan saudaraku sama teman-temannya dia bilang gini, kita harus menangkan jiwa. Semangatnya keren kan? Mau menangkan jiwa. Tapi kemudian apa? Pesan minuman alkohol, walaupun saudaraku sebelum minum berdoa dulu. Kuduskan Tuhan. Supaya alkohol yang 10-20% ini menjadi air putih. Kalau kau sanggup berubah air putih menjadi anggur, maka alkohol pun bisa jadi air putih. Saudaraku singkat cerita, Josh Peter mengalami kejatuhan lagi di sana. Sudah tidak ada yang kebal, tapi puji Tuhan sampai akhirnya Tuhan izinkan diproses di lapas Cipinang. Berapa tahun Josh? 7 tahun. Saudaraku terjun semakin dalam, tapi puji Tuhan. Biar pelajarannya berharga, hari ini dia sudah bangkit, hari ini dia mau melayani Tuhan. Udah selesai yang lalu. Saudara tahu bagaimana orang Manado kalau doa Bapa kami? Saya ada dari Manado jadi saya tahu. Orang kalau berdoa begini. Bapa kami di sorga, di kudus akang Bapa nama, datang jo Bapa kerajaan. Kau jadi no DP kerajaan, kehendak Tuhan. Waktu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Orang Manado berdoa begini. Jangan bawa orang semua pi masuk pencobaan. Orang sudah biasa masuk sendiri pi sana. Astaga, astaga, apa yang sedang terjadi? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena kami sudah terbiasa masuk sendiri ke sana katanya. Nah ya ini anu aja ya. Ini ada saudara-saudaraku dari Sulawesi Utara pada datang di sana. Hai Vero, long time no see. Artis Vero Walando. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya mau katakan saudaraku. Tapi Tuhan mengajarkan kita, yang diajarkan David, ini yang saya lakukan 33 tahun pernikahan. Orang tanya, Pak resepnya gimana sih? Bapak kok kelihatan serasi sama ibu, Bapak kok kelihatan mesra, Bapak kok kelihatan aduh gimana sih? Banyak orang di luar berkata begitu. Sederhana, kami berdoa komitmen tiap pagi bangun tidur cari wajah Tuhan. Sudah. Seek first the kingdom of God and righteousness and all these things shall be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah setelah kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Ini yang kami lakukan. Dan saya bersyukur sayang, kamu bangga sama aku bukan karena ciennya. Mau diandalkan apa? Uang apa? Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, dia bangga punya suami karena suami menuntun dia. Dengar loh ya, para bapak-bapak. Kebanggaan seorang istri, ini jujur ini Alkitab ya, bukan uangmu seharusnya. Sekalipun banyak perempuan materi di luar sana. Tapi seharusnya seorang perempuan itu kebanggaannya kalau suaminya itu hidup takut akan Tuhan. Betul tidak ibu-ibu? Ya, apalagi yang banyak tugas-tugas luar itu. Godaan banyak. Makanya jangan masuk sendiri ke sana. Karena sudah biasa sendiri pi masuk di sana. Dan. Saya mau katakan saudaraku. Jadi mesti bertekun dalam pembacaan kitab suci. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam doa. Bertekun. Sesuatu yang sebetulnya banyak orang tahu. Tapi kita cuma tahu tapi kita gak mau melakukannya. Ini masalah saudara. Nah lalu udah yang terakhir aja. Supaya mereka tahu bahwa saya sudah mau selesai. Next.
Jadi nggak saya bahas satu-satu. Minggu depan saya bahas. Minggu-minggu selanjutnya. Next. Ya, sudah kasih anak saja ya yang bicara. Next. Nah ini dia. Sekarang saya akan tunjukkan flow chartnya. Arus bagan arusnya. Roma 5 ayat 2 berkata begini. Justru dalam kesengsaraan, dalam kesusahan. Tolong perhatikan ya. Kalau kamu hidup takut Tuhan, terus kamu susah, kamu hidup sengsara. Jangan dipikir bahwa Tuhan tidak sayang sama kamu. Teologi yang lama orang bilang gini, kamu ada dalam dosa. Tidak. Tuhan bisa izinkan kadang-kala ada kesusahan untuk proses hidup kita. Supaya kita semakin dimurnikan. Jadi jangan berkata, Tuhan bagaimana ini? Itu teologi apa itu yang mengatakan seperti itu? Ayub itu kurang apa? Salehnya bukan main. Tapi diizinkan sakit seperti itu. Jadi jangan pernah Anda menghakimi orang lain ya. Kalau orang lagi susah, tuh ngana lihat tuh orang. Biar tahu rasa dia. Sudah Jo. Nggak usah menghakimi saudaraku. Doakan mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan. Itu kayak Ribka itu. Dokternya pemarah gitu. Justru didoakan. Justru saudaraku susah-susah bisa menerima. Ada acceptance yang kuat. Kalau enggak ada kebencian semuanya. Atmosfer rumah sakit jadi enggak sedap. Ya kan? Nah mari kita lihat. Jadi kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang kita alami ini. Itu ada maksud Tuhan akan menghasilkan itu. Ketekunan. Amin. Ini perseverance. Ini menghasilkan makanya saudara mesti kuat. Saudara mesti tabah. Bahkan ada lagu lama kan? Sabar dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan. Sabar beri kuat padamu. Kasih tahu ya, pakai bahasa Jepang sebelahnya. Sabaro, sabaro. Bahasa Jawa itu. Sabaro, sabaro. Ya, sabar. Sudah, jangan bilang gini, kenapa teman saya Tuhan kelihatannya gak sungguh-sungguh, gak rohani tapi kok hidupnya enak, hidup makmur, bisa terbang ke luar negeri. Gini, aku sungguh-sungguh tau gini. Jangan. Sabar. Ada Mazmur 73, ada Asaf pelayan Tuhan. Dia lihat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang semakin kaya, semakin diberkati, semakin hidup mewah. Terus dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan gimana sih Tuhan? Aku berusaha menjaga tanganku hidup bersih. Aku udah ikut dalam dosa, tapi keadaanku kok seperti ini sih? Timbul ketidakpuasan. Sampai satu waktu dia masuk ke bait Allah. Makanya kalau ada masalah, datang sama Tuhan. Tadi David bilang bangun pagi cari wajah Tuhan. Datanglah dia ke masuk bait Allah. Lalu dia dengar pernyataan Tuhan begini. Asaf, kelihatannya mereka keren. Bisa terbang sana sini. Uang banyak. Dodo. Ada dapalnya pakai tas mahal dang. Dapalnya dari jauh merek H. Apa itu? Haleluya. Semua bermerek, kelihatan keren. Tapi Tuhan bilang gini sama Asaf, perjalanan mereka menuju ke perapian. Perjalanan mereka ke tempat yang membuat mereka tergelincir. Lalu kemudian Asaf sadar, muncullah lagu ini saudaraku, Mazmur 73. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Ini kalau ketemu Tuhan gini, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun pabrikku dan tokoku habis lenyap, gunung batu, come on, dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun ditipu orang, rugi besar, habis lenyap, gunung batuku dan bagian. Nyanyi. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Be strong in the Lord. Kuatkan, teguhkan hati saudara. Amin. Saya dari kecil minum kopi. Jenis kopinya accident coffee. Kopi tubruk. Accident tau, tubruk. Jadi serius banget. Jadi karena keluarga saya bukan orang kaya. Saya keluarga sederhana, miskin boleh dikatakan. Karena saya kecil sudah jualan petasan pinggir jalan, kuliah saya jualan kaos-kaos ya. Bakso merupakan barang mewah. Jadi kopi yang diberikan tuh kualitasnya bukan seperti sekarang. Saya sekarang kemana-mana terbang saudaraku, ke Papua. Pak Pendeta, ini kopi nomor 1 di Papua, Wamena. Taruh di rumah. Lalu lihat Jonathan Patiasina, suruh kata, ya sudah buat kamu aja. Ya, kopi dari berbagai provinsi ada di rumah saya. Nah, karena itu kualitas bagus. Tapi dulu accident coffee. Jadi waktu dituangkan saudaraku saat ini. Orang Surabaya bilang letak ewake. Letak apa ya? Bahasa Indonesia apa tuh? Ampasnya itu. Saudaraku. Jadi kalau saudara mau minum dia. Kita harus tunggu kurang lebih 10 menit baru bisa menikmati. Tapi saya gak sabar karena saya masih muda kan. Aku SMP sudah minum kopi. Sampai hari ini saya guncang lah. Letaknya ampasnya turun. Baru kemudian saya minum. Dan saya bisa berkata, jelas lebih enak. Kegoncangan Tuhan izinkan. Pencobaan Tuhan izinkan. Supaya ada yang bisa berkata, jelas lebih enak. Lihat ini. Jadi mesti bertekun dalam, jangan begini, kenapa engkau izinkan itu terjadi. Sudah aja kita berhenti pelayanan. Kita mau berhenti bakur-kuran. Mau berhenti kita berdoa. Capek deh, tekun. Lalu kalau orang sudah bertekun walaupun ada pencobaan, godaan, bertekun di dalam Tuhan, maka akan menghasilkan tahan uji. Orang Surabaya bilang otot kawat, balung besi, keringet wedang jahe. Ini dia. Stand firm. Bagaimana Anda dulu, saya pernah belajar bela diri dulu. Karena pendek gini, saya pernah dilecehkan orang. Dibully saya. Ya, duel.
di depan cewek yang saya sukai. Saya nggak bisa apa-apa. Dia lebih tinggi dari saya. Ya enggak kok. Ayo duel. Enggak kok. Kasihan saudara, saya ingat masa lalu saya. Lalu apa yang saya lakukan saudaraku? Saya diam-diam belajar bela diri. Diajarkan bagaimana itu yang jadi berdirinya itu mesti gini. Alkitab bersikaplah, berdirilah sebagai laki-laki. Laki-laki itu kalau mantap begini. Kalau bencong kan gini. Itu tangannya gini. Kalau laki-laki, saudaraku, ternyata ketika cuma gini, ini masih kalah kuat dengan kalau saya merendahkan diri gini. Apalagi saya pasang kuda-kuda. Lah, udah saudaraku. Jangan meninggikan diri, rendahkan diri. Di tengah tekanan yang ada, ayo jangan jauh. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan. Kamu jadi kuat. Nih, kamu jadi tahan uji. Dan akhirnya apa? Ini Alkitab bilang, Roma 5 ayat kedua. Akan timbul pengharapan. I love this word. Saudara tahu pengharapan di sini? Bahasa Yunaninya elpis. Bahasa Ibraninya tikwah. Elpis. Bukan Elvis Presley atau Elvis Sukaisi. Kalau orang Jawa sama orang Batak enggak bisa ngomong V kan? B. Elpis. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Itu Elvis Presley. Ya, oke. Iya, lihat Golden Age langsung melek semua gini. Dapatnya waktu kita muda dulu gitu ya. Nah, saudaraku, pengharapan ini apa sih pengharapan? Pengharapan itu sesuatu yang menghubungkan kamu masa kini dengan tujuan akhir hidupmu di sana. Dan Alkitab bilang tujuan akhir hidup kita bukan jadi kaya, bukan jadi jadi terkenal. Gak salah loh Anda kerja jadi kaya, Anda kerja keras silahkan Anda kaya, Anda terkenal. Tapi itu bukan tujuan akhir hidupmu. Itu stepping stones, batu pijakan. Kalau kamu nyebrang ke sungai yang berikutnya, kalau kamu berhenti di stepping stone, ada air deras datang, kamu akan hanyut. Alkitab bilang Kejadian 1:26, the main purpose of our life is Christ likeness. Tujuan akhir hidup kita keserupaan dengan Kristus ada di sana. Ya, David kamu di sana. Cepat. Ya, ini mesti dilatih kan putra ya kan. Haleluya. Nah, Yesus menunggu di sana. Kalau Yesus menunggu tangannya gimana? Sedap. Semua ngerti dia. Oh, itu David, Yesus. Tuhan tolong jamah dia. Jadi seperti ilustrasi gini, tali yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Saudara, Ibrani 6 ayat 19 berkata, Yesus itu sauh yang kuat. Sauh itu jangkar yang sudah dilempar jauh ke depan ke sana. Dalam peraturan keimamatan pelayanan imamat Melkisedek, dia sudah di sana. Nah, dia jangkar yang kuat. Makanya Anda harus punya tali jangkar itu ke sana. Ke masa depanmu, keserupaan itu. Kamu pegang dari sana. Hidup gak semudah seperti dibayangkan kan? Bukankah ada lagu? Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Angin ribut, bang. Jadi perjalanan hidup kayak perahu, angin ribut, betul gak? Tapi selama tali pengharapanmu terhubung dengan jangkar Yesus Kristus di sana, badai boleh ada, mak. Boleh. Alkitab tidak pernah janji jalan cuman enak kok. Terus kuatkan, teguhkan, bertekun,
Dan sampai satu masa. So, nanti Tuhan sediakan, Alkitab bilang, mahkota kehidupan. Haleluya. Nih, dengar. Maaf, ini beberapa kita hari ini karena usia, karena sampo yang gak cocok, air yang gak cocok. David ini salah satunya. Rambut gampang rontok, brodoli kabeh jek enom. Beberapa kita betul-betul bersih, memancarkan sinar kemuliaan. Hari ini Anda bisa tidak ada rambutnya, tapi yang penting ke depan nanti ada mahkota kehidupan disediakan. Apa gunanya hari ini rambutmu bagus, tapi kamu tidak bikin apa-apa dan kamu tidak menerima mahkota? Halo, saudara masih bersama saya? Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Saya tutup dengan ini, kita perjamuan. Fit, ini rotimu nanti perjamuan makan ini aja. Dalam konteks orang Israel perjamuan kudus itu ya makan roti asli ya. Lihat ini. Jadi tolong dalam kesengsaraan yang kita hadapi. Kok udah mati-matiin? Tunggu, belum selesai. Belum selesai. Pertama, kasih tahu sebelahmu. Sabar sayang. Sabar Jo. Sabar. Dan ketika kamu terus bertekun, bertekunlah dalam doa. Ya. Terus jangan berhenti berdoa. Terus suami istri biasakan berdoa bersama-sama. Lalu dalam keadaan tahan uji, tetap kuat. Tetap kuat. Dan dalam pengharapan, bersukacitalah. Amin. Tanda orang sukacita apa? Pertama apa? Senyum dulu. Coba senyumi kiri kanan dulu. Enggak perlu keluar uang tapi menyegarkan. Tanda orang sukacita yang kedua apa? Tertawa. Maju orang tertawa sebuah. Haleluya. Saya biasakan kalau saya ada pergumulan, ada persoalan, saya biasakan. Haleluya. Saya tertawa. Karena Alkitab bilang, dalam pengharapanmu, bersukacitalah dalam pengharapan. Sini baca. Enggak kebetulan kamu dapat ayat itu ya. Silakan Jos, baca di gelas perjamuan. Kita bangkit berdiri. Saya dapatnya hari ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Lengkap ya, seperti ini.